kita tetap setia di 9 TV streaming menyajikan media edukasi ya. Di pembelajaran jarak jauh ini kita ada episode pendidikan agama Islam ya. Jadi kita belajar materi keagamaan yang akan disampaikan oleh salah satu guru yang luar biasa. Ada Ibu Rika Lestari Nurjanah SPD ya. Nanti kita bacakan biodatanya. Tidak lupa ada Pocari Sweat yang setia menjadi sponsor ya, mendukung acara kami dari awal sampai sekarang. Oke, ada Emina juga. Ini tetap setia ya, pemburu ya, diburu oleh para wanita. Nanti ada giveaway lagi, yang beruntung nanti jawab ada pertanyaan dari Bu Rika lah sekitar materi yang akan disampaikan. Kalian simak, nanti bisa mendapatkan produk kecantikan dari Emina. Yang ketiga ada produk kopi ya, kopi dengan nama Muchacho, kopi keclak ya, kopi kekinian bagi para muda-mudi yang senang minum kopi lah. Tidak usah lama-lama, kita bacakan biodata yang akan mengisi episode PAI kali ini. Ada Ibu Rika Lestari Nurjanah SPD. Beliau lahir di Bandung 6 November 1989. Nah, riwayat pendidikannya beliau mengenyam pendidikan sekolah dasar negeri di Lanuma Hussein Sastra Negara 1. Dilanjut ke sekolah menengah pertama negeri 40 Bandung. Dan dilanjutkan di Pondok Pesantren Al Basyariah Bandung. Dilanjutkan di jenjang perkuliahan UIN Sunan Gunung Jati, program pendidikan agama Islam 2010 Bandung ya. Tidak usah lama-lama, kita panggilkan Bu Rika Lestari Nurjanah untuk memasuki studio. Silahkan. Nah, ini Bu Rika Lestari Nurjanah, salah satu guru PAI ya, Bu? Iya, betul. Di Rika SMA Negeri 9 Bandung. Ya, betul. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Rindu belajar normal, Bu? Ya, rindu sekali. Apa yang dirindukan? Yang pasti melihat wajah ya pas ngabsen itu ya, ngisi daftar hadir, terus mengaji bersama di kelas. Pokoknya banyak lah, Pak. Banyak lah Ibu. Jadi kalau PAI kan memang ada program ya, ada program untuk mengaji sebelum belajar ya Bu ya, pagi-pagi ya. Selain literasi ya dari mata pelajaran bahasa, ada juga diselipkan mengaji Quran gitu ya. Berapa ayat biasanya Bu? 5 ayat. 5 ayat. Per kelas itu beda ininya ya, beda juznya. Iya, betul. Beda juznya. Jadi tamat tapi dikeroyok oleh 10 kelas gitu ya Bu, bisa tamat khatam. Iya, alhamdulillah. Nah, untuk Ibu Rika ini Ibu pernah mondok ya Bu ya? Iya, betul. Mondok dalam artian mengenyam pendidikan di pesantren. Berapa lama Bu? Hanya 4 tahun. Hanya 4 tahun. Kalau SMA kan 3. Iya, kalau saya 4 tahun karena 1 tahunnya ada program intensif. Ada program intensif. Ya. Itu tuh 4 tahun tuh udah kesebut memang standarnya segitu atau gimana? Iya, jadi karena saya lulusan SMP, terus mau lanjut ke jenjang SMA itu harus ikut dulu program intensif. Jadi tidak langsung kelas 10 ya, tapi ada kelas intensif dulu, jadi penyesuaian bahasa Arab tuh, dan kitab-kitab yang jadi beda ya Bu ya, 4 tahun itu Bu Rika langsung melanjutkan pendidikan ke UIN Sunan Gunung Jati, pendidikan agama Islam. Iya, betul, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Nah, berbicara tentang pembelajaran jarak jauh nih Bu, barangkali Ibu sebagai guru agama ada kesulitan. Ya, jelas. Ada suka dukanya mungkin pembelajaran jarak jauh. Tadi mungkin yang dirindukan anaknya lah, melihat siswa ya Bu. Nah, ini kesulitannya, dukanya tuh apa? Untuk pembelajaran jarak jauh, untuk praktik ya, untuk materi yang dipraktikkan itu agak sulit ya. Jadi ketika ada materi penyelenggaraan jenazah, materi baca Al-Quran, materi khutbah, nah itu sulit. Sulit ya. Jadi memang kesulitan untuk mengukur ya kemampuan anak dalam praktik gitu ya Bu ya. Iya, betul. Karena keterbatasan lah.
Nah, Ibu sekarang mau menyampaikan materi mengenai apa nih, Bu? Materi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Oke, materinya adalah khutbah, tabligh, dan dakwah ya. Kalian pahami ya, tonton pemaparan materi dari Bu Rika. Selain ilmu yang didapat, kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan produk dari Emina ya. Jawab pertanyaan yang akan saya berikan nanti di segmen 3. Oke. Untuk segmen 2 Bu Rika akan menyampaikan materi tapi jargon dulu, Bu. Ibu tahu mungkin ya? Ya, suka nonton. Aduh, harus dikasih tahu dulu ini. Oh iya. Kalau saya bilang zona belajar, Bu Rika bilangnya zonanya para pelajar. Zonanya para pelajar. Oke. Siap ya, Bu? Ya. Zona belajar. Zonanya para pelajar. Oke, selamat menyaksikan pemaparan materi dari Bu Rika Lestari. Apapun aktivitasmu, your true bestie selalu bersamamu. Ayo Tania! 20 detik yang menutup aktivitasmu jadi perfect. Bahkan di saat yang tak terduga sekalipun. Nih, cuma 20 detik. Emina Bright Stuff Face Wash dengan ekstrak summer plum dan vitamin D3 yang membersihkan, mencerahkan, dan menyegarkan sepanjang hari. Emina Bright Stuff Face Wash, your beauty bestie. Cuma 20 detik. Otska, diri yang kuinginkan selalu ada selangkah di depanku. Hanya dengan satu gol. Hanya dengan satu suara. Hanya dengan satu kata. Hanya dengan satu warna. Hanya dengan satu gerak. Hanya... Diri yang kuinginkan selalu ada di seberang sana. Walaupun jawaban sulit ditemukan, tapi hanya dengan satu langkah awal, mungkin dunia akan kuubah. Go Sweat, Go Ion, Pocari Sweat. Untuk dirimu di masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Tujuan pembelajaran: melalui pembelajaran live streaming, peserta didik dapat menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah, menyajikan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah, serta memiliki sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Apa itu khutbah, tabligh, dan dakwah? Khutbah, pengertiannya ada dua, menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa Arab, khutbah berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbatan, yang artinya memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Menurut istilah, khutbah adalah berpidato sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar atau mustami' untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil naqli tentang khutbah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Jabir ibni Samurah qala kana li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khutbatani kana yajlisu bainahuma yaqra'ul Qur'ana wa yudzakkirun nas. Rawahu Abu Dawud. Artinya, Jabir bin Samurah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyampaikan dua khutbah. Beliau duduk di antara dua khutbah tersebut. Beliau membaca Al-Quran dan memberi peringatan kepada orang-orang. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain itu, ada tata cara pelaksanaan khutbah.
pelaksanaan khutbah harus sesuai dengan rukun khutbah. Rukun khutbah artinya sesuatu yang harus dilaksanakan secara urut. Oleh karena itu, seorang khatib yang sedang berkhutbah. Rukun khutbah ada 6. Yang pertama, membaca hamdalah. Yang kedua, membaca syahadatain atau 2 kalimah syahadat. Yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, membaca Al-Quran. Yang kelima, wasiat takwa. Dan yang keenam, membaca doa. Yang kedua yaitu tabligh. Tabligh juga mempunyai pengertian dalam bahasa dan istilah. Menurut bahasa Arab, tabligh artinya balago yuballigu tabligon, yang artinya menyampaikan atau melaporkan. Secara istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Islam melalui momentum tertentu dengan tujuan agar umat Islam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai Al-Qur'an dan hadis sehingga dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun dalil tabligh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, an Abdillah bin Amri anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah, rawahu Bukhari. Yang artinya Abdullah bin berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah sesuatu dariku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Pelaksanaan tabligh bagi umat Islam yang menjadi mubaligh atau mubaligot, yaitu orang yang menyampaikannya, harus menjunjung tinggi terhadap etika atau syarat-syarat yang diperlukan, yaitu yang pertama memiliki kemampuan agama Islam yang memadai, yang kedua memiliki keterampilan metode variatif, yang ketiga memiliki sifat sabar dan tidak emosional, yang keempat memiliki sikap ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu dakwah. Pengertian dakwah pun ada 2 menurut bahasa Arab dan menurut istilah. Menurut bahasa Arab, dakwah berasal kata dari da'a yad'u da'watan, artinya memanggil, menyeru, atau mengajak pada sesuatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah suatu upaya untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar sesuai Al-Quran dan hadis untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat. Adapun dalil dakwah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl
ayat 125. Adapun pelaksanaan dakwah, agar misi dakwah Islam dapat diterima dengan senang hati oleh umat Islam, perlu mengindahkan beberapa etika sebagai berikut. Yang pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua, disampaikan dengan bahasa yang mudah diterima. Yang ketiga, mampu menjadi teladan dengan segala aspek kehidupan. Yang keempat, tema disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, mari kita simak videonya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dikatakan, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu min amalihi yaumal qiyamah as-shalah. Bahwasanya amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba ketika besok hari kiamat adalah salatnya. Hijrahnya yang sangat luar biasa. Namanya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Mengenal kata Abdurrahman bin Auf, yang ada di kepala kita adalah seorang konglomerat yang sangat kaya raya. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di antara salah satu sahabat Rasul yang paling awal masuk ke dalam agama Islam, atau kita kenal dengan nama As-Sabiqunal Awwalun, bersamaan dengan sahabat-sahabat lainnya lewat tangan atau lewat dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beberapa orang yang termasuk dalam golongan As-Sabiqunal Awwalun, atau yang termasuk golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, selain Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, selain Ali bin Abi Thalib, selain Zaid bin Harithah, selain Ummu Aiman, juga sahabat-sahabat lain seperti Abdurrahman bin Auf. Karena wakaf itu merupakan ciri-ciri kecerdasan. Karena menurut Rasulullah SAW, orang cerdas itu cirinya dua, yaitu satu, banyak mengingat kematian, dan yang kedua, banyak mempersiapkan kehidupan sesudah mati. Jadi, nah, dari tayangan video tersebut ada 3 video ya. Apakah dari video tersebut ada persamaan dan perbedaan? Jelas ya, ada. Nah, kita bahas khutbah, tabligh dan dakwah ya. Khutbah dilaksanakan pada waktu tertentu seperti pada sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan wukuf. Tabligh dapat dilakukan kapan saja. Dakwah pun sama, dapat dilakukan
kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, khutbah memiliki syarat dan rukun. Tabligh ada syarat tetapi tidak ada rukun. Dakwah tidak ada syarat dan rukun. Khutbah ada mimbar khusus untuk melaksanakannya. Tabligh ada yang menggunakan mimbar khusus dan ada juga yang tidak, jadi disesuaikan. Kalau dakwah tidak perlu mimbar khusus. Khutbah waktunya terbatas, jadi waktunya hanya ketika sholat Jumat saja atau ketika setelah sholat Idul Fitri atau ketika wukuf di Padang Arafah. Tabligh ada yang tidak terbatas dan ada yang dibatasi apabila pelaksanaannya digabung dengan acara tertentu. Dakwah tidak dibatasi oleh waktu ya. Jadi tadi dakwah itu di mana saja, kapan saja ya. Karena dakwah itu bisa bilhal ya atau dengan perbuatan atau dengan lisan. Sumbernya untuk khutbah, sumber utamanya sama, Al-Quran dan hadis. Tabligh juga Al-Quran dan hadis, dakwah juga sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Nah, untuk orang yang menyampaikannya, khutbah itu disebut dengan khotib. Tabligh itu disebut dengan mubaligh untuk yang laki-laki, dan untuk yang perempuan biasanya disebut dengan mubalighah atau mubalighot ya. Dakwah orang yang menyampaikannya disebut dengan dai untuk yang laki-laki, dan untuk yang perempuan itu disebut dengan daiyah. Nah, mungkin dicukupkan sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Rifki Adiana akan membantu di segmen 3 ini. Kita bincang-bincang ringan dengan Bu Rika Lestari yang sudah memaparkan materi apa tadi, Bu? Khutbah, tabligh, dan dakwah. Khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, mungkin untuk giveaway Emina ya yang sudah tadi saya janjikan, Bu Rika ada satu pertanyaan, mungkin pertanyaan ringan lah untuk pemirsa yang nonton episode kali ini. Untuk mendapatkan Emina mungkin ada satu pertanyaan aja, silahkan. Satu pertanyaan, berasal dari kata apakah dakwah? Oke, jadi pertanyaannya dari Bu Rika, berasal dari kata apakah dakwah ya? Dakwah itu berasal dari kata apa gitu? Iya, dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arabnya apa gitu ya? Isi di kolom komentar, nanti kita pilih beberapa nonton ya yang beruntung mendapatkan produk dari Emina, Bu Rika. Oh iya. Nah, selain Emina ada Pocari Sweat juga, dan ada Muchacho ya, kopi kekinian untuk muda-mudi yang memang senang minum kopi ya. Nah, untuk kali ini kita ngobrol ringan dengan Bu Rika. Kalau disederhanakan nih Bu, dakwah, tabligh, dan apa satu lagi? Khutbah itu perbedaan tipisnya apa sih? Kalau disederhanakan nih. Kalau perbedaan tipisnya itu dari cara penyampaiannya ya. Kalau khutbah itu kan satu arah ya, terus lebih tadi ada rukunnya juga ya. Kalau misalkan tabligh dan dakwah itu bisa dua arah ya, terus bisa di mana saja kan, bisa kapan saja. Jadi ya perbedaannya hanya ada yang satu arah dan ada yang dua arah gitulah ya. Itu perbedaan dari tabligh, dakwah, dan khutbah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Rika ada pertanyaan yang masuk. Biasanya materi yang sering digunakan untuk praktik nih, praktik di kelas, itu materi apa saja di mata pelajaran agama biasanya apa?
Kalau praktik itu biasanya tadi ya yang penyelenggaraan jenazah itu praktik. Terus baca Al-Quran dan salah satunya ini khutbah, tabligh dan dakwah. Jadi ada tes khutbah juga. Iya, untuk laki-laki khutbah. Jadi dia belajar ya khutbah bagaimana, kan biasanya mendengarkan saja Iya, iya, betul. setiap hari Jumat. Nah, jadi kalau misalkan belajar di kelas itu belajar bagaimana dia berkhutbah. Khutbah ya. Jadi bagaimana menyiapkan materi, bagaimana membuka ya. Iya, betul. Membuka runtutannya gimana itu nanti dites sama Bu Rika nih. Nah, biasanya Bu pasti ada hal menarik lah selama praktik itu, khususnya yang paling menarik itu pasti jenazah pengurusan jenazah ya. Mungkin ada cerita menarik lah yang Ibu alami tentang praktik penyelenggaraan jenazah itu apa? Ya, yang menarik itu ketika praktik mengkafani ya. Mengkafani. Ketika anak-anak ditugaskan untuk membawa kain kafan, itu biasanya ibu takut gitu ya. Jadi biasanya tiap kelompok bawa satu kain kafan. Nah, jadi nanti praktik di kelas bagaimana cara yang benar untuk mengkafani jenazah. Oke, jadi ada ketakutan mungkinnya Ya, mendengar betul. kain kafan, padahal kan istilahnya baru kain biasa lah, belum digunakan gitu ya Bu ya. Itu mungkin cerita menarik ketika penyelenggaraan jenazah ya yang Bu Rika alami. Mungkin anak-anak saling ketika praktik yang jadi jenazahnya itu rame nggak Bu? Nah iya itu jelas ya, karena yang jadi jenazahnya suka Bu deg-degan, nah, Bu ternyata takut ya. Nah itu ya salah satunya itu jadi pembelajaran, persiapan ya. Oke, nah itu cerita yang Bu Rika alami lah ya, yang menarik. Dan di akhir materi biasanya di PAI itu ada praktik pranikah Bu biasanya. Oh ya, apa itu sih? untuk materi kelas 12, kelas 12. fikihnya itu tentang fikih munakahat atau fikih pernikahan. Fikih pernikahan. Boleh mungkin digambarkan teknisnya biasanya gimana sih untuk pernikahan biasanya? Nah, kalau untuk materi fikih munakahat atau fikih pernikahan, yang pasti belajar dulu teorinya ya, Teorinya dulu. teori tentang pernikahan, hukum-hukumnya. Nah, lalu ke praktiknya itu bagaimana akad itu bisa terjadi atau syahnya pernikahan itu. Jadi yang unsur-unsur yang harus ada dalam pernikahan, wali, saksi yang gitu ya Bu ya. Ya, Jadi itu anak-anak termasuk- belajar ya. Ya, namanya rukun Jadi nikah. rukunnya ya, Ya, harus ada gitu, harus terpenuhi gitu ya. Nah itu cerita tentang praktik dari mata pelajaran PAI ya yang Bu Rika ampu dengan guru yang lainnya di PAI, sangat menarik lah. Saya juga ketika SMA dulu, ketika sekolah yang diingat itu memang praktik pernikahnya sama penyelenggaraan jenazah lah. Iya, betul. Menarik ya. Itu Bu Rika alhamdulillah sudah bersedia tampil di 9 TV streaming. Terima kasih Ya, sama-sama. Bu Rika. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk anak-anak lah. Amin. Nah, untuk menutup segmen 3 ini kita jargon lagi Bu. Iya, Jargon masih ingat ya? masih zonanya para pelajar ya. Oke, mantap. Zona belajar. Zonanya para pelajar. Oke, selamat sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.